Halo semua, welcome to our channel. Pada video kali ini gue pengen share beberapa tips gimana sih caranya supaya koi kita bisa cepat besar. Tapi sebelum itu gue pengen disclaimer dulu bahwasanya apa yang gue share di sini itu berdasarkan pengalaman gue pribadi dan juga hasil dari sharing-sharing dengan sesama hobis. Ya, jadi kalau misalnya kalian ada pendapat ataupun justru kalian juga punya tips-tips, bisa kalian share di kolom komentar di bawah. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Oke, tips yang pertama adalah memilih koi dengan gen yang bagus. Pertanyaannya adalah gimana sih caranya kita milih koi dengan gen yang bagus? Nah, kalau biasanya kalian mau beli koi impor itu, breeder-breeder atau farm di sana itu cukup transparan dengan indukan atau oyagoi dari koi yang kalian akan beli. Jadi, dari situ kalian bisa tahu seberapa besar dulu indukannya dan dari situ juga kalian bisa lihat potensi kira-kira ikan ini bisa tumbuh sampai seberapa besar. Nah, sebagai contoh, salah satu breeder terkenal di Jepang yaitu Sakai Fish Farm, dia bahkan bikin PDF yang isinya silsilah keluarga koinya. Nah, kalau misalkan kalian mau beli koi lokal gimana? Kalau misalkan koi lokal sendiri, kalau dari saya pribadi, biasanya saya ngelihat dari reputasinya, karena beberapa breeder-breeder lokal juga terkenal bisa ngecetak koi-koi yang jumbo. Kemudian masuk ke tips yang kedua, yaitu memberikan pakan grow. Nah, di luar sana itu ada banyak banget jenis pakan koi, mulai dari balance, grow, ataupun color. Dan tentunya jenis-jenis pellet tersebut tuh mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, kalau misalkan kita pengen koi kita cepat besar, tentunya kita harus kasih pakan yang grow atau biasa juga disebut sebagai high grow. Untuk brandnya sendiri sebenarnya ada banyak, mulai dari brand-brand impor seperti GPD, High Silk, Mizuho. Terus ada juga brand lokal yang juga gak kalah bagus kayak Well Grow atau LC Koi Food. Nah, sebenarnya untuk brand-brand tersebut sendiri mempunyai tawarannya masing-masing lah dari segi kandungannya. Tapi kalau dari pengalaman saya pribadi, saya cukup suka dengan kombinasi GPD Shori dan juga High Silk. Karena pada saat itu saya coba ke salah satu soa saya, bahkan dia tumbuh dari 15 cm ke 40 cm dalam waktu setengah tahun. Padahal saya gak pernah push pakan ataupun kasih treatment khusus. Ngomong-ngomong soal push pakan, nah ini merupakan salah satu cara para hobis untuk mempercepat pertumbuhan koi, di mana jumlah pakan yang diberikan dalam satu kali pemberian itu biasanya dikurangi, tetapi frekuensi pemberiannya itu tambah. Jadi bisa jadi kayak satu hari memberikan pakan 8-10 kali. Nah, sebenarnya untuk push pakan ini sendiri tidak saya lakukan, dikarenakan saya sendiri gak mau filter saya cepat kotor. Oke, masuk ke tips yang ketiga, yaitu menjaga kualitas air. Nah, yang satu ini pasti kita sering banget dengar dari hobis-hobis koi. Ketika kita melihara koi itu sebenarnya yang kita rawat tuh bukan koinya, tapi kita merawat airnya. Nah, kenapa kita harus merawat airnya? Karena koi itu hidup di air. Jadi kita harus mastiin bahwasanya tempat hidupnya koi ini tuh sehat supaya si penghuninya juga bisa sehat. Nah, tentunya kalau misalkan koi kita sehat, nanti juga nafsu makanan dia juga pasti bakal bagus. Nah, terkait dengan menjaga kualitas air sendiri, sebenarnya saya sendiri masih banyak belajar. Tetapi yang bisa saya share mungkin yang penting kita rutin membersihkan filter kita. Kalau saya sendiri untuk filter mekanis ya sekitar 3 minggu sekali. Tetapi untuk teman-teman ini bisa berbeda-beda karena setiap kolam tuh nggak sama periode pembersihannya gitu. Nah, terus juga saya melakukan dripping, di mana dripping itu adalah kita membuka keran air. Gak usah buka gede-gede, buka kecil aja. Tetapi saya buka itu non-stop selama 24 jam, 7 hari, dan seterusnya gitu. Kenapa? Karena dengan dripping ini tuh memastikan bahwasannya selalu ada fresh water yang masuk ke kolam. Nah, itu aja sekian dari video kali ini. Apabila ada tips-tips lain gimana caranya supaya koi kita bisa cepat tumbuh besar, bisa share di kolom komentar di bawah. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.